Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Perkenalkan, nama saya Isnaini Haryusriyah dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber dengan NIM 43320010032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gawai bagi generasi milenial. Nah, apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial itu adalah generasi yang lahir di tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Atau kisaran umur 17 tahun sampai 38 tahun. Generasi milenial ini selalu beriringan dengan teknologi, karena semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin berkembangnya juga teknologi. Teknologi itu luas banget, tidak terbatas. Ada smartphone atau gawai, ada laptop, ada kendaraan seperti pesawat, kereta api, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gawai atau smartphone. Gawai yang berevolusi menjadi smartphone itu menjadi incaran seluruh manusia di muka bumi, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang tua. Karena bentuk smartphone yang kecil dan praktis itu bisa dibawa kemana-mana. Smartphone didukung oleh banyak aplikasi canggih seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Aplikasi canggih ini disebut dengan media sosial. Media sosial itu sangat berpengaruh bagi generasi milenial untuk berkomunikasi, karena dengan adanya alat komunikasi, kita semakin cepat dalam mengirim pesan, terus semakin hemat waktu, hemat biaya, dan kita tidak perlu lagi tuh mengirimkan surat dengan biaya mahal keluar kota. Dan kita nih sebagai generasi milenial, termasuk saya, kita dalam berkomunikasi tentunya selalu menggunakan bahasa informal atau disebut juga dengan bahasa gaul, seperti pergi itu OTW, on the way, OTW, skuy, mager, dan masih banyak lainnya. Seperti yang kita tahu nih saat ini, gawai itu sangat penting bagi generasi muda seperti kita. Tentunya dengan adanya perkembangan teknologi seperti smartphone atau gawai, itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sisi positif dan sisi negatif dari menggunakan smartphone atau gawai. Untuk sisi positifnya, yang pertama itu adalah untuk mempermudah komunikasi. Karena dengan adanya gawai atau smartphone, kita itu semakin mudah untuk komunikasi. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu mengirimkan surat lagi. Jadi tinggal ketik, terus send, udah, itu langsung terkirim detik itu juga. Yang kedua, menambah wawasan dan perkembangan teknologi. Seperti pelajar atau mahasiswa yang sekarang belajar online di masa pandemi, berarti ini menandakan bahwa teknologi semakin berkembang. Yang ketiga, memperluas pertemanan di dunia maya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kita berkenalan dengan teman di dunia maya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi canggih yang memperkenalkan kita dengan pertemanan dunia maya kita. Selain sisi positif, ada juga nih sisi negatifnya dari gawai atau smartphone. Yang pertama, itu ada lupa waktu. Kenapa lupa waktu? Karena ketika kita main gawai atau smartphone, itu pasti kita selalu fokus aja ke gawai atau smartphone, sehingga kita lupa dengan adanya dunia yang asli. Kita lupa makan, kita lupa sholat, dan kita lupa ada teman-teman di dunia yang asli gitu. Jadi kita lupa kita punya teman di dunia asli karena kita terlalu sibuk dengan dunia maya kita. Terus yang kedua, ada efek radiasi. Penggunaan gawai atau smartphone yang berlebihan itu berdampak pada kesehatan. Kesehatan mata nih, seperti saya yang sudah min. Jadi buat teman-teman yang sering main HP atau laptop, itu dikurangin ya, karena cintai kesehatan kita.
terutama kesehatan mata kita. Terus yang ketiga, gawai atau smartphone ini pastinya mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Karena semakin berkembangnya teknologi, itu semakin banyak berita hoaks, semakin banyak berita-berita negatif yang dapat kita telan secara mentah-mentah. Apalagi anak muda nih, mereka tidak mencari tahu sumbernya dari mana, jadi kita langsung menerima mentah-mentah hoaks tersebut. Karena banyaknya berita-berita hoaks yang tersebar di dunia maya, dan kita sebagai pengguna media sosial itu sering sekali menelan berita secara mentah-mentah, tidak dicari dulu sumbernya di mana, dan itu sangat bahaya bagi kita pengguna media sosial. Tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa pun ikutan kemakan hoaks. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, tentunya gawai atau smartphone itu pasti mempunyai sisi negatif maupun sisi positif. Saran saya, kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Kita lakukan dengan hal-hal positif seperti mencari tugas, mencari relasi, dan sebagai tempat wadah kita untuk berkreativitas, berkreasi. Boleh di YouTube seperti ngevlog, terus seperti buat artikel atau buat webpad yang kita senangi. Kita bisa salurkan hobi kita ke media sosial tersebut. Lakukan dengan baik dan bijak ya teman-teman. Dan buat orang tua, jangan lupa selalu perhatikan, selalu pantau anak-anaknya menggunakan smartphone atau gawai tersebut. Jadi untuk orang tua, wajib menegaskan kepada anaknya dalam penggunaan gawai. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga kalian bisa mengambil baiknya mengambil sisi positif dari yang saya bicarakan, dan jangan lakukan hal negatif yang mempengaruhi kehidupan kalian. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Saya Isnaini Haryusriah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!